Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada presentasi ujian akhir semester pendidikan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya, Yoga Dinovianda, akan memaparkan hasil bisnis yang saya jalani, yaitu eh, persewaan PlayStation Next Gen Launch. Oke, Next Gen Launch adalah bisnis rental konsol PlayStation, khususnya PS4 dan PS5, yang telah berjalan selama 2 tahun. Jadi bisnis ini adalah hadir untuk para pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang membutuhkan hiburan yang dengan harga yang terjangkau. Jadi dengan suasana nyaman, tempat bermain nyaman, santai dan terjangkau, kita berharap para konsumen kita nyaman untuk bermain dan nongkrong di tempat kita. Ini adalah uh, kondisi tempat usaha kami. Ya, modal awal yaitu modal awal saya untuk membangun bisnis ini di kisaran 26 juta. 26 juta ini adalah untuk pengadaan PS4 2, PS4 bekas 2, PS5 baru kita beli 8 juta, 2 TV, kemudian renovasi bangunan, kita sewa ruko, terus kita renovasi sendiri, dan kita berikan furniture ya sederhana seperti sofa, terus lagi tempat penyimpanan PS-nya, pengecatan ulang dan segala macam. Kita sewa tempat pada awalnya kita sewa 3 bulan dulu, bulan 1 juta. Kemudian untuk peralatan dan promosi awal. Jadi awal-awal itu kita masih mencetak banner-banner besar, kita tempel-tempel tempat-tempat strategis, kita berikan selebaran-selebaran juga kepada para pelajar dan sekitarnya. Jadi dengan modal awal 26 juta rupiah. Untuk pendapatan dan biaya bulanan, pendapatan kami berada di omset sekitar 4.380.000 dalam 1 bulan. Dengan biaya operasional kurang lebih 3 juta per bulan. Untuk pendapatan sendiri tadi itu berasal dari persewaan PS-nya. PS4 kita hargai di Rp8.000 per jam dan PS5 Rp10.000 per jam. Untuk durasinya kita 1 hari rata-rata 5 sampai 6 jam disewa. Lalu biaya operasional terdiri dari eh, listrik, kemudian wifi, kemudian untuk gaji karyawan, terus lagi ini maintenance, kadang stick rusak, kadang ada perbaikan ini itu, nah itu kita masukkan di biaya operasional, sehingga diperoleh laba bersih sekitar 1.380.000 per bulan. Dalam perjalanan 2 tahun ini, saya berhasil mengembalikan modal 26 juta rupiah tadi dalam 19 bulan. Untuk saat ini, fase kami adalah ini, profit sudah berjalan konsisten, cuma tetap kita lakukan evaluasi dan penyesuaian dari segala lini, terutama untuk peningkatan eh, kepuasan pelanggan, mulai dari variasi game, terus kita juga mendengar apa namanya masukan-masukan dari para pelanggan, strategi promosi juga terus kita terapkan dan segala macam. Ini adalah perjalanan kami dalam 2 tahun terakhir ini. Tentunya banyak sekali kendala yang kita hadapi selama 2 tahun ini. Yang pasti kerusakan stick itu sudah jadi hal umum, terutama yang PS4 karena kebanyakan orang-orang itu yang disewa adalah yang PS4. Kemudian persaingan rental bis sejenis. Dari awalnya saya sendiri di lokasi tersebut, sekarang mulai ada tumbuh sekitar 1 sampai 3, 1, 2, 3-an.
Itu sudah mulai banyak yang muncul, sehingga otomatis mengurangi omset kami. Yang ketiga, fluktuasi pelanggan saat musim ujian. Tentu saja pada masa ujian, anak-anak, orang-orang lebih banyak untuk belajar daripada bermain. Nah, ini juga kita sikapi dengan beberapa strategi. Tentunya pas liburan, nah itu kita tingkatkan lagi untuk pelayanan kami dan segala macam. Peluang pengembangan. Ke depan saya lihat untuk bisnis persewaan konsol game ini lumayan cerah. Jadi dengan harapan tersebut kami berencana untuk menambah unit konsol baru. Dalam waktu dekat mungkin kami akan pengadaan Nintendo Switch, terus PS5 mungkin kita tambah lagi satu unit, karena juga kita berencana melakukan layanan sewa ke rumah. Jadi PS kita, unit kita bisa dibawa dengan syarat tertentu tentunya oleh para konsumen. Kemudian menjual snack dan minuman. Jadi selama ini prakteknya di tempat kita itu kopi dan mie aja yang kita sediakan. Nah, ke depan kita harap kita bisa kerjasama dengan warung-warung terdekat. Nah, jadi kita kerjasama dalam hal menjual snack dan minuman. Yang terakhir, peluang pengembangannya, saya berencana juga untuk melakukan menambahkan membership untuk para pelanggan. Jadi tentu saja akan menguntungkan, lebih menguntungkan pada membership. Dengan membership, uh, jadi kita juga positifnya pasti akan menambah jumlah pengunjung atau pelanggan. Dan juga kita berencana akan mengadakan turnamen e-sport lokal untuk menjaring komunitas-komunitas gamer di sekitar sini, juga untuk menjaring untuk pengunjung-pengunjung baru. Selanjutnya, untuk refleksi pribadi, saya pribadi dengan usaha ini, saya banyak sekali belajar, terutama dalam hal memanage keuangan usaha. Kemudian dalam hal komunikasi dengan para pelanggan, menjalin hubungan baik dengan mereka untuk mengembangkan bisnis. Nah, itu saya belajar banyak sekali saat uh, usaha ini. Selanjutnya adalah menghadapi tantangan dengan solusi kreatif. Jadi, saya juga banyak belajar ketika ada tantangan, ada masalah, kita harus menghadapi itu dengan kepala dingin. Sekreatif mungkin kita pecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, menjalankan bisnis ini juga sangat berpengaruh pada kepercayaan diri saya. Banyak masalah, banyak apapun yang kita hadapi, semakin meningkatkan kepercayaan diri saya dalam segala hal. Selain itu, juga disiplin diri sangat diperlukan, sehingga semakin menambah disiplin diri saya secara pribadi. Ini refleksi pribadi saya dalam menjalankan usaha paling tidak selama 2 tahun terakhir ini. Oke, yang terakhir sebagai penutup, Next Gen Launch membuktikan usaha kecil bisa berkembang. Kenapa bisa berkembang? Tentunya harus dengan kerja keras, ketekunan, kesabaran, dan inovasi. Kuncinya adalah strategi tepat, inovasi, dan pelayanan konsisten. Pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan. Jadi itu yang kita terapkan di sini. Bisnis ini juga berpotensi tumbuh besar di masa depan. Ya, mungkin itu presentasi dari saya terkait pemaparan hasil bisnis yang telah dijalani, yaitu Next Gen Launch. Semoga memberikan inspirasi pada kita semua. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.